من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, yakni adalah sirah nabawiyah. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Seperti ini Allah mudahkan langkah kaki kita ke sini, seperti ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Hari ini akhir daripada perang Hunain. Masih ingat ya perang Hunain kemarin bagaimana situasi dan keadaannya? Yang jelas bismillah, perang Hunain ini sangat luar biasa. Dan akhirnya orang-orang kafir daripada Bani Hawazin saat itu berangkatlah menuju ke mana? Ke Taif untuk kabur. Masih ingat gak? Iya. Dan meninggalkan apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggal kemarin? Anak istrinya, anak-anaknya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan. Sampai asli keluar semuanya. Maka siasat yang namanya Malik ibn Auf, masih ingat siapa tuh dia? Siapa itu? Pimpinan. Iya, pimpinan dari kafir itu yang masih muda usianya sekitar 24 tahun. Yang saat itu waktu dia membawa semua anak dan kekayaan itu dia apa? Boleh dibilang tidak setuju. Oleh siapa satu lagi? Ada yang ingat siapa namanya? Siapa? Juraid. Masya Allah, Ibnu Summar ya, yang lebih berpengalaman. Ternyata apa? Semua sudah kabur dan lari semua ke Taif. Ini sampai di sini kemarin. Iya. Lari ke Taif bunda. Semua sekarang sudah tumpah, sudah tumplek di Taif. Lari ke Taif, lari ke Taif. Taif, subhanallah. Ini adalah satu tempat yang mana terkumpul Bani Thaqifah memang di sana. Kumpul Bani Thaqifah. Kumpul semua di sana banyak sekali. Pimpinan daripada Taif ini sangat terkenal sekali. Yang sangat terkenal pimpinan Taif, nanti kita akan bahas bagaimana Taif ini. Karena pas datang ke sana, pasukan di sana, orang-orang Taif ini memang dari dulu pada waktu itu, masya Allah sampai hari ini. Tapi kalau sekarang sudah jadi tempat yang luar biasa ya. Tapi zaman dulu Bani Thaqif di sana, dan ternyata subhanallah di sini dipimpin oleh Urwah bin Mas'ud. Iya. Urwah ini adalah seseorang yang mana saat itu pimpinannya tapi lagi nggak di Taif, lagi belajar di Yordania atau di Urdun. Belajar apa? Belajar cara membuat alat perang. Buat apa alat perang itu? Nanti kalau menggempur Madinah, itu rencananya. Siapa itu? Urwah bin Mas'ud. Lagi nggak ada. Yang ada di Taif itu adalah seorang wakilnya, namanya yang sangat terkenal, Abdu Yalail. Terkenal. Nama laki-laki ini siapa? Abdu Yalail, pimpinannya, pimpinan sementara. Begitu datang orang-orang Hawazin lari ke Taif, dibuka sama mereka, silakan. Kalian kan musuh, kami memiliki musuh dengan kalian yang sama, yakni siapa? Muhammad. Masuklah, kumpul di Taif. Jadi kumpulan orang-orang Taif saat itu ditambah dengan kabilah lain ngumpul di Taif, maka masya Allah, punten, itu semakin apa? Semakin kuat, semakin banyak. Iya. Rasulullah melihat ngejar Taif, apa ini ghanimah bagaimana ini? Karena ghanimah itu bukan hanya sekadar barang, tapi ada apa di situ? Ada orang, ada para perempuan, ada anak-anak. Lalu kata Rasulullah gini saja, ini simpan, tolong jaga, jangan sampai apapun yang terjadi jangan sampai dibagikan, jangan sampai ada yang luka, jangan ada yang sakit, pokoknya jaga aja dulu. Kenapa? Saya akan coba, kata Rasulullah, kita coba ke Taif. Siapa tahu mereka begitu kedatangan kita, mereka akan datang mengatakan, ya Muhammad udah deh kami nyerah deh, tapi balikin deh apa? Istri ataupun anak-anak, balikin deh ghanimah, jangan kau ambil. Seandainya mereka meminta gitu, mau dikasih sama Rasulullah. Kasih, iya.
Mereka sudah kasih. Kenapa? Karena itulah keindahan yang dimiliki akhlak Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang ke Taif, boro-boro. Apa yang dilakukan ketika datang Taif? Mereka malah menantangnya dengan mengatakan, kalau mampu, ayo serang kami. Subhanallah. Ini kata siapa? Orang-orang Taif. Maka Rasulullah SAW mencoba untuk apanya, Bunda? Mengepungnya. Nanti kita lihat kepungannya sampai 20 hari di sana. Mengepung Taif. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi saat dalam keadaan pengepungan Taif? Semua kumpul di Taif. Kalimat yang sangat indah. Subhanallah. Kabilah Taif kumpul di sana. Terus apa yang terjadi? Rasulullah SAW meminta kepada siapa? Kepada seorang daripada orang mukmin, sahabatnya, namanya ada Yazid. Ya, Yazid ibn Zum'ah. Dikatakan, wahai Yazid, kamu berangkat ke Taif ataupun ke perbatasan atau datang ke sana sebagai utusanku. Mau apa? Tapi kita tawarkan, hai ahli Taif, juga kalian Hawazin yang lari dari peperangan, seandainya engkau Islam, maka kau selamat, dan apa yang kau tinggalkan di medan perang, ambil semuanya. Bisa dipahami nggak, Bunda? Yang kedua, seandainya kau mau kekeh tidak Islam, mau kekeh tidak Islam, tapi tunduk dalam hukum kami akan tetap selamatkan kalian. Tapi jika kalian tidak menolak yang pertama, menolak yang kedua, maka mari kita apa? Perang lagi. Kenapa? Nggak bisa. Lalu dikatakan, kata Rasulullah, wahai orang-orang Taif, ya Abdullah, dikatakan siapa pimpinannya tadi? Abdu Yalail. Ya Abdu Yalail, aku akan utuskan seorang utusanku namanya Yazid. Yazid Ibnu Zum'ah akan datang menjadi utusan. Bunda tahu, kata mereka, ayo silakan utusanmu, jubirmu datang kemari. Diutuslah Yazid. Begitu datang ke sana, ibu tahu diapain? Dibunuhnya. Utusan itu dibunuhnya. Iya, Yazid dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Membunuh yang bunuh itu adalah orang kafir. Iya, orang-orang yang ada di mana? Di dalam Taif sana. Maka subhanallah, beberapa pendapat ulama yang membunuhnya adalah seorang laki-laki, Hudzail ibn Abi Salat. Itu yang membunuhnya, Hudzail. Iya, Hudzail ini yang membunuhnya. Maka subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, ini mah benar-benar nggak beradab. Utusan dibunuh. Mana ada yang namanya utusan dibunuh? Kata yang namanya Rasulullah SAW, ini sudah keterlaluan. Maka benar-benar ini memang untuk berperang. Kepung. Benar-benar dikepung, Bunda. Terjadi dalam pengepungan. Tapi lihat, apa yang terjadi? Yang pembunuh daripada siapa tadi? Yazid. Iya, dia turun untuk mengontrol pasukannya. Qadarullah, dia ngontrol pasukannya, apa keliru jalan, apa terlalu lewat jalan gitu. Malah mampirnya kejebak ke pasukan umat Islam. Di situ ada Yaqub Ibnu Zum'ah. Yaqub Ibnu Zum'ah itu siapa? Adiknya daripada Yazid Ibnu Zum'ah. Dia bilang, Hudzail, itu kan yang membunuh abangku. Maka dengan cepat ditangkapnya dari hadapan pada Rasulullah SAW. Kalau mau nih mentang-mentang yang membunuh kakaknya, bunuh aja langsung sekalian. Itu kan dendamnya gitu. Tapi tidak, harus ada keputusan Rasul di bawah. Ya Rasulullah, ini adalah pembunuh kakakku. Namanya Hudzail. Kakakku yang utusan itu dibunuh oleh dia. Apa yang harus diberikan kepadanya? Kata Rasulullah, dianya maunya apa? Kalau dia tobat Islam, baik untuk kita memaafkan. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, ya nggak biar lagi. Kenapa? Ini bunuh dengan bunuh, selesaikan dengan selesai. Apa dia bilang? Mengatakan, saya tidak pernah menyesal dengan apa yang telah aku lakukan. Lebih baik aku mati untuk membela agamaku sendiri. Pak udah salah banget gitu ya. Akhirnya dikecrek aja, selesai. Ya, dikecrek itu apa ya? Seret, selesai, sudah tuntas. Subhanallah. Siapa yang melaksanakan itu adalah siapa? Adiknya daripada Yazid. Siapa yang melakukan? Yang melakukannya adalah Yaqub ibnu Zum'ah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Rasulullah SAW terus mengepung, dan subhanallah, Bunda, sama sekali dalam pengepungan ini orang kafir tidak ada yang mau keluar. Apa yang dia lakukan? Dia tetap di mana? Di dalam. Dia tetap di dalam, tidak mau keluar, tidak mau keluar, tidak mau keluar. Lalu akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ini nggak mau keluar nih. Gimana caranya? Coba diserang, tidak bisa. Maksud tidak bisa, kenapa? Mereka di atas. Jadi ada penyerangan terus dengan nibal. Nibal itu apa? Panah. Terus dihujani, mundur lagi. Ini nggak bisa nih, kata Rasulullah, tunggu lagi, dikepung. Tapi kalau dikepung nanti kan bisa kehabisan makan kan? Emang negara mana kalau Taif, masya Allah, dikepung juga makanan berlimpah ruah di situ. Malah yang mengepung yang sulit mendapatkan makanan.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Seorang, masih dengar nggak namanya Ibu Uyainah ibnu Hasan? Siapa itu Uyainah itu? Uyainah itu orang dari Ghatafan yang Rasulullah SAW mengatakan awal mulanya mengatakan ahmaqul muta', seorang pemimpin yang punten punya banyak pasukan tapi akalnya tidak pintar, pendek, tapi apa yang dia ucapkan pokoknya diikutin aja. Orang yang bodoh tapi banyak pengikutnya, itulah kira-kira ahmaqul muta'. Punten saat itu mengatakan 2 kalimat syahadat, tapi para ulama mengatakan dia datang saat itu untuk mendapatkan apa? Ghanimah. Dulu sebelum dia mengatakan Islamnya, disebutnya gelarnya itu. Datanglah di situ. Dia bilang mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau percaya, jadikan aku sebagai utusan jubirmu dan saya akan datang ke sana." Kemana maksudnya nih? Ke Bani Thaqif. Dan saya akan ngomong dengan Hawazin, saya akan bicara dengan Bani Thaqif untuk membicarakan tentang peperangan kita. Biar nggak lama-lama kayak begini. Lalu kata Rasulullah, Uyainah, kamu siap masuk ke sana? Saya akan bicara dengan mereka. Tenang, karena mereka itu adalah teman-teman saya dan mereka kenal aku. Saya tuannya Ghatafan, masa nggak kenal di Taif? Kata Rasulullah, silakan masuk ke sana. Maka diteriakan, Uyainah ibnu Hasan akan menjadi jubir kami. Apakah kau terima? Jawab mereka, ya kami terima. Tapi ingat, tidak boleh ada pembunuhan lagi. Siap, karena kami tahu siapa Uyainah ibnu Hasan. Sementara utusan yang awal kami tidak tahu dan kami tidak percaya, katanya. Masuklah Uyainah. Diterima dengan baik, karena memang temannya. Ditanya oleh Abdul Yalail, ya Uyainah, apa yang membuat kamu datang kemari? Kata Uyainah, aku hanya ingin melihat pasukanmu berapa banyaknya. Lalu dijawab, pasukanku cukup banyak. Kalau begitu, jangan takut lawan Muhammad. Jangan takut lawan Muhammad. Kenapa? Muhammad itu pasukannya kecil, nggak kuat. Mereka aja bentar lagi kelaparan. Tahan, nggak usah takut. Usbutu, kuat, kokoh. Tidak akan pernah ada yang bisa menghalangimu, wahai Bani Thaqif. Bani Thaqif kuat kamu itu. Apalagi di sana ada Abdul Yalail. Apalagi nanti akan datang siapa? Malik ibnu Auf. Malik ibnu Auf belum datang ke situ, walaupun sudah kabur duluan, tapi entah kemana mereka belum sampai ke sana. Lalu mengatakan belum lagi nanti ada Urwah bin Mas'ud. Pasukan Taif itu pasukan yang sangat besar dan susah untuk dikalahkan dan mustahil untuk dikalahkan. Muhammad siapa dia? Pasukan apa dia? Kokoh kuat kamu, tenang aja. Pokoknya nih saran saya udah ngelihat nih pasukan kamu ini dahsyat, hebat sekali. Dibandingkan dengan pasukan Muhammad, nggak ada apa-apanya pasukan dia. Tenang aja, tenang ya. Itu saran saya. Kuatkan, ikat semuanya persatuan, kuatkan, kalahkan Muhammad. Tenang saja. Kata siapa itu? Jubirnya siapa itu? Astagfirullahaladzim. Uyainah itu begitu, datang. Akhirnya datanglah ke Rasulullah. Datang. Bagaimana Uyainah? Wah, beres. Kamu ngomong apa ke sana? Saya bilang, siapa kalian berani mengganggu Muhammad? Man antum? Siapa kalian? Kekuatan apa yang kau punya sehingga berani berbicara di hadapan Rasul untuk menentangnya? Siapa kalian? Nih lihat ya, Khaybar tumbang sama Rasulullah itu. Iya, Makkah hancur sama Rasulullah itu. Semua pengikut-pengikutnya sudah banyak. Kalian mau coba-coba menghadap Rasulullah? Hati-hati. Hati-hati. Rasulullah senyum. Benar begitu kamu? Benar bu? Benar saya bilang begitu. Rasulullah kasih tahu Jibril nggak? Kasih tahu, kata bohong kamu. Kamu bilang dengan mengatakan apa artinya pasukan Muhammad dibandingkan dengan pasukan kalian? Wahai Abdul Yalail, pasukan Muhammad lemah, pasukan Muhammad itu sebentar lagi kelaparan. Maka usbutu, tetap kokoh karena engkau ada punya kekuatan yang paling tinggi. Di belakangmu ada Malik ibnu Auf, di belakangmu ada yang namanya siapa tadi? Urwah bin Mas'ud. Maka kuatlah, kokohlah, jangan pernah mundur. Itu kan yang kau katakan? Diam dia. Diam bunda. Di situ Umar bin Khattab sudah berdiri. Dia bilang, "Mata aqta'unuka ya Rasulullah, innahu munafiq." Izinkan aku penggal lehernya Rasul, dia itu munafik. Kata, "Jangan." Kenapa? Jangan. Dia sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, jangan. Apalagi kalau kamu bunuh ini nanti banyak orang menyebar Muhammad membunuh temannya. Muhammad membunuh sahabat. Jangan. Abu Bakar orang kalem kan? Saat itu berdiri dekat. Padahal Abu Bakar tuh Masya Allah gitu. Tapi lihat gini langsung bicara, "Kamu ngomong gitu?"
Kamu ngomong gitu? Diam. Maaf ya Abu Bakar, kamu ngomong gitu? Iya. Kamu kan sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, kenapa ngomong gitu? Dia bilang, aduh maaf ya Rasulullah, maaf saya khilaf. Rasulullah kata, ya sudah, tetap dikepung. Subhanallah. Asli tidak bisa, kenapa? Benteng kuat di atas, mau masuk juga sulit, segala macamnya. Maka saat itu Khalid bin Walid coba maju ke depan. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Dia maju ke depan. Setelah dia maju ke depan, dia pakai baju yang sangat luar biasa, pakai wewangian yang sangat luar biasa. Setelah disembuhkan oleh Rasulullah ketika perang Hunain jatuh itu kan, ke depan. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Dia teriak-teriak mengatakan, Man yubariz, kata Khalid bin Walid, dari ujung ke ujung jalan, siapa yang menuju baris, siapa yang duel denganku, siapa yang berani duel denganku turun, siapa yang berani duel denganku turun. Kan dulu begitu, kalau tidak ada yang terjadi peperangan, jago-jagoannya diturunin. Dan ketika perang Badar, apa yang terjadi? Jagoannya dulu turun kan? Subhanallah. Ini biasanya jagoannya belakang ya, anak-anak dulu maju. Ini enggak, subhanallah. Jagoannya dulu ke depan. Lalu dia bilang matan, Man yubariz, kata Khalid bin Walid dari mulai ujung jalan, Man yubariz. Kuda di sini putar-putar nggak ada. Langkah lagi beberapa meter, Man yubariz, terus ketiap apa? Posko. Itu Khalid bin Walid dari mulai matahari terbit, kira-kira matahari sudah mulai terasa panasnya, nggak ada yang turun tuh. Takut. Akhirnya Abdul Yalail berteriak mengatakan, Ya Khalid, la waqafta sana, kalau kamu berdiri 1 tahun pun di sana ngajak kami berperang, kami nggak ada yang turun. Emang takut siapa yang berani? Khalid bin Walid. Kata Khalid, ya udahlah, gini juga balik lagi. Ya Rasulullah, nggak ada yang berani dan tidak ada. Asli dia tuh menutup apa? Menutup bentengnya, nggak mau. Karena mereka pikir sekali benteng dibuka, Khaybar kan bagaimana? Beberapa benteng di Khaybar tunduk takluk oleh Rasulullah SAW. Ini makanya punya pengalaman, jangan sesekali buka benteng. Kalau buka benteng masuk, makanya dia udah diam aja. Kayak apa itu? Kayak tikus mungkin ya. Diam aja dia, penakut. Kenapa? Mau keluar, oh bisa kalah. Maka akhirnya cuma nunggu. Ada yang kira-kira datang, tinggal tembak, duduk lagi. Kita, punten, orang mukmin nggak bisa nyampe ke atas, dari atas gampang kan? Panah. Kecepatan panah, mana lebih cepat? Naik apa turun? Turun ya. Emang pernah mana ibu? Tuh Mas Ari jagonya panah itu. Oh, juri TK mana tuh waktu itu dia? TK bisa diajarin itu. Di sini ada juara mana kan di sini kan? TK-nya, SMP-nya, SMA ajarin lah untuk memanah. Subhanallah. Dapatlah Ari itu, Aisyah itu. Ya, mana? Dan saya lanjut lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Setelah itu apa? Datanglah turun ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Setelah tidak ada yang namanya peningkatan, apa yang terjadi dan seperti apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiam sampai berapa hari di sana? 20 hari. Maka saat itulah firman Allah Subhanahu wa taala turun. Pas Abu Bakar datang. Begitu ada yang mau ikut ngaji baru tuh ya? Oh iya, kok nggak pakai baju? Oh kucing ya. Iya itu ada kucing lewat ya. Punten ya, saya lanjutkan. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ulangi lagi. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW terdiam dan Abu Bakar datang. Abu Bakar tuh memusyawarah, ya Rasulullah ini bagaimana nih perang ini? Mereka tuh asli nggak buka-buka pintu. Mereka itu asli nggak turun-turun. Mau musyawarahkan itu. Datang ke hadapan Rasulullah. Pas datang ke hadapan Rasulullah memang sudah ada dalam surat Al-Fatah. Iya. Ada kata-kata firman Allah, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Dan ada tempat yang lain yang Anda tidak bisa menaklukkannya saat ini. Dan itu maksudnya adalah Taif. Taif. Dan Al-Quran sudah menggambarkan. Iya. Al-Quran sudah menggambarkan. Alhamdulillah. Udah dikunci, masuk keluar dulu. Nah. Alhamdulillah. Baju dulu. Sampai di mana barusan? Nah, punten bunda. Maka dia katakan dengan ucapan yang sangat luar biasa. Apa yang dia katakan? Al-Quran mengatakan wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Dan ada satu tempat atau tempat yang mana Anda tidak akan menaklukkannya saat ini dan tidak bisa ditaklukkan.
Kok Taif nggak bisa ditaklukkan? Iya, sebentar. Iya. Setelah itu Rasulullah katakan, ketika Abu Bakar datang, ya Abu Bakar, Taif lah yang tidak bisa ditaklukkan. Terus bagaimana Rasulullah? Apakah disuruh pulang semuanya? Pulang. Pulang. Subhanallah. Ya sudah, instruksikan ke semuanya, pulang. Saat itu Umar bin Khattab lagi teriak-teriakan dengan Abdul Yalail. Kata Abdul Yalail sambil teriak dari atas mengatakan, dasar kalian ini nggak bisa perang. Masa nggak bisa masuk kepada benteng yang kami buat? Kalau kamu memang ahli perang, hancurkan benteng kami. Kalau kamu memang ahli perang, coba serang kami di atas ini. Umar bin Khattab mengatakan, kalian yang penakut nggak turun-turun. Kalian sudah tunggu di sini, kamu nggak turun-turun. Dasar kamu penakut, kayak binatang masuk dalam lubang. Turunlah. Dia bilang, kalau memang kamu berani, kalau kamu berani, hancurkan kami. Kata Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kami akan tunggu beberapa tahun pun di sini demi kalian turun. Kata siapa itu? Kata Umar. Umar mengatakan, kalian tetap di atas sampai bertahun-tahun saya tidak akan pernah tinggalkan tempat ini demi menjaga kamu. Kamu akan saya jaga tetap di sini walaupun bertahun-tahun. Kata Abu Bakar, Umar balik. Hah? Baru saya udah ngomong bertahun-tahun, tiba-tiba balik. Kenapa? Balik? Iya. Kata siapa? Rasulullah. Rasulullah bilang gitu, iya. Udah ngomong di jalan. Lalu kata-kata dengan mata, benar iya. Disuruh balik, iya. Apa dilakukan Umar? Langsung datang hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, benar. Kita kembali, iya. Kenapa? Karena tempat ini tidak bisa ditaklukkan. Taif, salah satu kemuliaan di Taif itu. Taif ini tidak bisa ditaklukkan. Terus bagaimana? Jangan. Lalu harus apa yang harus dilakukan? Kita pulang. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan kami. Terakhir nyerang gitu. Kali aja yang terakhir bisa kebuka. Terakhir gitu. Terakhir, abis itu pulang dah. Ya sudah, kalau silakan. Penasaran itu. Hei, kumpul. Siapa yang berani? Ini terakhir nih. Coba-coba sekarang. Di situ ada beberapa pasukan yang ngumpul, beberapa ratus datanglah ke depan. Pimpinannya ya tetap Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab masuk ke depan. Subhanallah, itu tak luar biasa. Itu dia bilang penasaran, habisin kepenasaran gitu. Iya, ternyata memang asli tidak bisa. Mundur lagi dengan serangan yang luar biasa dahsyat. Itu subhanallah yang namanya panah itu seperti hujan datangnya. Memang dia sudah persiapan itu. Kenapa? Saking ketakutannya. Itu gara-gara Uyainah bin Husun juga sih. Awal mulanya ketakutan mereka itu. Tapi setelah mengatakan tenang, kokoh, kuat, kayak gitu tuh. Iya, maka dia semangatnya bangkit lagi. Awal mulanya dia berpikir kalah apa nyerang ya? Nyerah apa kalah ya? Ataupun menyerah apa perang, seperti itu. Lalu akhirnya mereka mundur lagi. Rasulullah nggak ikut, nonton aja. Begitu lari, ya kan? Iya benar. Nggak bisa memang. Ayo pulang. Subhanallah, apa kata para sahabat? Ada rasa ini nggak para sahabat suruh meninggalkan musuhnya? Ya Rasulullah, engkau telah izinkan kami penyerangan terakhir. Terima kasih. Tapi saya boleh minta satu lagi. Apa? Tolong doakan mereka itu. Tolong doakan mereka itu. Kenapa? Mereka tuh sudah bikin susah. Tolong doakan mereka. Angkat Rasulullah. Kata para sahabat, hancurlah Taif. Hancur Taif ini. Hancur didoain sama Rasul. Hancur nih. Udah gini nih, doakan mereka ya Rasulullah. Doakan dia. Masa kita begitu saja pergi nggak ada doa? Doakan, doa Nabi itu mustajab. Doakan ya Rasulullah. Dalam keadaan marah gitu. Siap, saya doakan. Itu para sahabat yang ngelirik ke badan. Hancurlah, mampuslah, hancur doa Nabi. Tiba-tiba Rasulullah, Allahumma hdihim. Ya Allah, hidayah mereka, berikan hidayah mereka. Subhanallah, berikan kepada mereka keimanan, selamatkan mereka dunia akhirat, datangkan mereka kepadaku dalam keadaan iman dan Islam. Para sahabat, oh itu doanya. Padahal mintanya hancur berantakan gitu. Tuh rahmatnya Rasulullah itu luar biasa. Cintanya Rasul itu kayak apa gitu bunda? Nggak ada dendam-dendaman. Iya saya doain hancur ya. Subhanallah, Jibril hancurin. Enggak. Rasul mengatakan Allahumma hdi Tsaqiban. Ya Allah, berikanlah kepada Bani Tsaqif itu adalah sesuatu yang luar biasa, keimanan, ketenangan. Datangkan mereka akan membawa keimanan berbondong-bondong kepada aku, karena banyak di Taif itu. Bunda tahu, setelah itu Rasulullah pulang, tapi nggak pulang ke Mekah. Kenapa? Itu ghanimah bagaimana? Kan tadi sengaja untuk apa? Datang ke sana, ada nggak yang mereka minta maaf gitu bunda? Bisa dipahami nggak bunda ya? Ada nggak yang turun gitu minta istrinya minta asli ditinggalin itu? Untung ibu bukan di situ waktu itu. Iya.
Kalau di situ ditinggalin juga ibu tuh sama orang-orang itu, hancur itu bunda. Bunda tahu, begitu Rasulullah sampai, begitu Rasulullah tiba, semua sudah berkumpul di sana. Ghanimah sudah ada. Kata para sahabat yang menunggu, bagaimana bayar Rasulullah? Nggak ada tuh 20 hari saya nunggu di sana, nggak ada yang turun, nggak ada yang minta keluarga, nggak ada yang minta ghanimah. Padahal kalau ada silakan ambil. Tiba-tiba, saking banyaknya bunda, ini mau diapain nih ghanimah ini? Mau diapain? Ibu misalnya tiba-tiba ada orang baik banget, satu orang dikasih 20 miliar, ibu mau ngapain itu? Kalau saya mau apa? Mau saya kasih lagi sama ibu, semuanya. Terus saya mau menghayal lagi lebih tinggi. 10 miliar. Saya mau hayal lebih tinggi lagi bunda. Kan perumpamaan. Ibu bingung, dia bilang, aduh ini bagaimana ini? Rasul sampai bilang, ini bagaimana ghanimah? Subhanallah, luar biasa. Kekayaan ghanimah yang ditinggalkan tuh luar biasa. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tunggu dulu. Kali aja yang datang. Sehari belum dibagikan, 2 hari belum dibagikan, 3 hari, sudah sampai 1 bulan kan dari ditinggalkannya itu. Akhirnya Rasulullah katakan, ya sudah, bagikan saja. Harta dibagikan, terus apa? Tawanan-tawanan pun para wanita itu dibagikan. Karena di situ kan meninggalkan para perempuan-perempuan, istri dan anak-anak ditinggalkan kan? Maka dibagikan itu juga, silahkan dibagikan. Tapi bukan berarti dibagikan sebagai apa? Sebagai boleh dibilang terhormat dibagikannya. Ini tolong jagain, ini jaga, ini jaga, ini. Jadi pembagiannya luar biasa. Subhanallah. Ya kalau sekian ratus para wanita harus dikemanakan, harus ada yang dijaga kan? Harus ada yang bertanggung jawab kan? Kan ditinggalkan sama siapa? Sama suami-suaminya. Maka saat itu dibagikan benar. Dan punten, yang luar biasa Rasulullah mulai dari orang-orang yang mu'allaf. Baru masuk Islam. Iya, orang-orang yang mu'allaf baru masuk Islam, diantaranya adalah Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, sekarang lagi pembagian mana kumpul semuanya? Orang-orang Mekah dikumpulkan. Abu Sufyan, 100 ekor unta. Masya Allah. 100 uqiyah emas. Uqiyah itu saya tidak tahu ya, gambarannya uqiyah itu beberapa ulama khilafiyah, tapi boleh dibilang kalau sekarang kan gram gitu ya. Tapi uqiyah itu pastinya lebih di atas gram. 1 uqiyah itu entah berapa gram, entah berapa puluh gram atau berapa, tapi uqiyah itu satu hal yang sangat luar biasa. Dia bilang 100 uqiyah, subhanallah. Dia bilang, mengatakan kata-kata yang disampaikan di sini dalam beberapa mengatakan Allahu Akbar. 100 ekor unta diambil. Terus 100 uqiyah emas. Subhanallah. Ini buat saya Rasulullah, kata Abu Sufyan. Untukmu. Dia tanya lagi, kalau anakku Muawiyah bagaimana? Untuk Muawiyah 100 ekor unta, 100 uqiyah emas. Masya Allah. Anakku satu lagi Yazid bagaimana? 100 ekor unta, 100 ekor emas. 100 ekor, 100 apa? Uqiyah emas. Masya Allah. Itu yang pada waktu itu orang-orang Mekah dapat. Bulan dapat sampai punten yang pertama kali para pemuka Quraisy yang baru masuk 100 unta, uqiyah emas, banyak sekali. Peninggalan itu luar biasa telah dikumpulkan bunda. Makanya masya Allah ghanimah saat itu berlimpah, dibagikan oleh Rasulullah SAW sampai punten bukan hanya sekedar Uyainah ibnu Husun dapat juga tuh. Uyainah, saya ya Rasulullah. Waduh, semangat dia. 100 ekor unta, 100 daripada uqiyah emas, gembira. Termasuk satu lagi, Afrah Hadis, itu juga adalah seorang yang mirip-mirip dengan Uyainah. Dikasih juga. Termasuk orang yang masih ingat nggak, yang ingin belajar dulu Islam, ingin tahu, terus Rasulullah dijamin dengan sorbannya Rasulullah selalu dipakai. Itu masih sudah Islam belum di situ? Belum. Tapi dia minjemin apa? Alat-alat perang kan? Namanya siapa? Pada masih ingat? Sofwan ibn Umayyah. Sofwan ibn Umayyah 100 ekor unta. Saya? Kenapa? Karena ikut dalam peperangan. Itulah dahsyatnya, dapat ghanimah. Kenapa? Karena kalau ibu bapak mau bersedekah, infak, punten kepada orang yang baru mau masuk Islam, bagus. Termasuk orang lagi belajar Islam pun kasih. Itu sudah mulai mu'allaf. Iya, mu'allafat qulubuhum. Seperti itu, dikasih. Masya Allah. Sampai ada akhirnya seorang laki-laki datang begitu, udah kasih 100. Bingung dia. Akhirnya dia datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, aku juga kan pasukanmu. Mana ghanimahku? Rasul lihat. Oh iya ya kamu. Semua saking banyaknya. Tuh lihat tuh. Ada gunung situ. Tuh lihat tuh ada gunung situ. Itu gunung tuh. Iya. Itu banyak kambing di situ. Banyak.
Ada berapa? Nggak terhitung. Ambil semua untukmu. Subhanallah. Bercanda ya Rasulullah. Ini serius, ambil olehmu. Semua kambing yang ada di bukit itu diambil. Laki-laki itu bergembira dan datang ke gunung itu. Dia ambil kambingnya, dikumpulin kambingnya sambil celengak-celung. Ada yang larang nggak? Ada yang larang nggak? Ada yang larang nggak gitu? Takut punya orang gitu kan. Setelah itu sampai dia bawa kambing itu ke kampungnya, dia jalan. Sampai dia gembira, dia katakan. Sampai dia datang ke kampungnya, dia bilang apa? Ayuhannas, hai semuanya di kampungku, aslimu, cepat Islam, cepat Islam. Karena pimpinannya adalah orang yang senang infak, nggak takut miskin. Subhanallah. Dia bilang mata, ayo cepat Islam, cepat Islam. Kenapa? Karena orang yang menyebarkan Islam itu dikatakan apa? Yuhibbul ata, sangat senang sekali memberi tanpa takut dalam kemiskinan. Itu kata siapa tuh? Laki-laki itu. Masya Allah. Rasulullah berikan, terus diberikan. Orang muhajirin, khususnya orang-orang yang baru Islam, dikasih full. 100 ekor unta, 100 kambing, 100 uqiyah emas, pokoknya semua dikasih. Termasuk daripada tawanan-tawanan perempuan pun dibagikan bersama dengan anak-anaknya, tidak dipisahkan. Punten bunda. Yang namanya Ansor nunggu. Ansor, tahu Ansor? Mana Ansor itu? Dari Madinah. Madinah belum kebagian bunda. Orang Madinah nunggu aja. Kenapa kita nggak dapat ya? Orang lain dapat, ini 100 uqiyah. Mungkin bilang 100 uqiyah, tenang, ini masih ada. Makin lama makin dikit ganimanya. Dibagiin. Kayaknya orang-orang Madinah berpikir sambil bertanya-tanya, aneh ya, kenapa kita nggak dikasih ya? Kenapa nggak dapat ya? Akhirnya mencoba dengan mengatakan, Muhammad, perasaannya, kalau sudah ketemu keluarganya di Mekah, kita dilupakan. Kata siapa? Kata orang-orang Ansor. Orang Madinah, kita dilupakan. Iya ya. Jadi wajahnya udah berubah tuh. Yang tadinya sekarang lihat Rasulullah tuh, nggak dibagi ganimah. Rasulullah kan tahu kan. Jibril datang, ya Rasulullah, itu orang-orang Ansor. Coba kau lihat wajahnya, penuh tanda tanya. Kamu tahu kenapa coba? Rasulullah bilang, oh iya. Belum dibereskan Ansor. Tapi ghanimah sudah lempar semuanya. Bahkan begitu datang Rasulullah SAW mengatakan, ada pimpinan Ansor, ada Sa'ad bin Ubadah. Ya Sa'ad, ma hadatsa an qaumik. Apa yang terjadi kepada kaummu? Maksudnya Ansor. Ya Rasulullah, Ansor merasakan sesuatu yang punten, yang tidak semestinya mereka lihat. Memangnya kenapa? Engkau membagikan ke sana kemari, tapi Ansor kau tidak kasih. Apa yang buat hal ini terjadi ya Rasulullah? Bunda, kata Rasulullah, terus engkau Sa'ad, apakah, kata Rasulullah, apakah anda juga berpendapat seperti hal yang difikirkan oleh kaummu? Maksudnya mengkenapakan Rasulullah gitu ya. Kenapa Rasulullah memperhatikan Mekah, muhajirin, tapi kami Ansor belum disentuh sama sekali? Itu yang ditanyakan oleh kaummu ya Sa'ad? Iya. Apakah kamu juga bertanya hal yang sama? Tanya Rasulullah kepada Sa'ad pimpinannya. Apa? Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, innama ana rajulun min qaumi. Sesungguhnya aku adalah bagian dari mereka. Berarti sama nggak? Ya, sama. Baik, kumpulkan semuanya. Dikumpulkan Ansor semuanya bunda. Semua Ansor diam. Bayangin sih wajah sedikit kecewa gitu ya. Melas juga duduk begini. Karena ghanimah udah pak sana semuanya. Mereka duduk begini, kaum Ansor duduk. Rasulullah baru berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Rasulullah depan khusus orang Ansor. Di saat mereka sedang gembira ria, sedang mendapatkan apa? Ghanimah, kamu dapat apa? Dapat lagi cerita-cerita ghanimah semuanya. Rasulullah kumpulkan Ansor. Kata Rasulullah setelah sholawat, setelah Rasul memuji Allah, Rasulullah katakan, Ayyuhal Ansar. Ini kata-kata Rasulullah. Saya beberapa kutip kalimatnya, beberapa kalimat yang ingin saya kutip. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyarul Ansar. Kalimat yang cukup panjang. Kalimat yang ada. Alam atikum dhallalan fahadakumullah. Bukankah
waktu aku belum datang, kalian Ansor ini saat itu dalam keadaan tersesat, tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa pencipta kalian, tidak mengenal cara ibadah. Lalu aku datang, aku arahkan kepada kalian bagaimana cara ibadah yang benar. Lalu orang Ansor mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, bukankah kalian ini saat itu dalam keadaan terpecah belah? Aus Khazraj itu berantem terus. Tapi setelah aku datang, kalian aku satukan. Benarkah demikian? Benar ya Rasulullah. Bukankah engkau tidak tahu halal haram saat itu? Setelah aku datang, aku terangkan kepada kalian bagaimana halal dan haram. Akulah yang datang kepada kalian menyatukan kalian. Bukan hanya menyatukan kalian, mengarahkan kepada kalian jalan menuju surga. Tapi, kata Rasulullah, jika engkau akan menjawab pertanyaanku, ya Muhammad, bukankah engkau datang dari Mekah ke Madinah saat itu engkau dalam keadaan lemah, maka kami yang membuat engkau jadi kuat? Kalau mau jawab kalian begitu, kata Rasulullah, min haqqikum dzalik. Tapi jika kalian ingin menjawab dari apa yang aku katakan tadi, aku katakan tadi engkau dalam keadaan tersesat, aku datang, kau berikan hidayah oleh Allah karena lisanku. Dulu engkau ini selalu terpecah belah, tapi aku datang, lalu engkau satukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dulu engkau tidak tahu jalan menuju surga, tidak tahu halal haram. Setelah aku datang, aku tunjukkan kepada kalian mana halal dan haram. Itu ada dariku. Tapi jika kalian ingin menjawab perkataanku ini, ingin mendebat perkataanku ini, min haqqikum dzalik, dan memang itu hak kalian. Jika kalian mengatakan, ya Muhammad, engkau datang dari Mekah ke Madinah dalam keadaan lemah, fa'awainak, lalu kami menolong kalian dan sampai engkau menjadi kuat ya Muhammad. Dalam engkau datang dari Mekah menuju Madinah, engkau dalam keadaan lemah, kami kuatkan. Engkau dalam keadaan datang ke Madinah dalam keadaan miskin, kami kayakan. Bukankah dari sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, kami yang telah memberikan semua-muanya buat muhajirin, ya kan? Waktu mau datang, pertama datang kan, semua dibagi-bagi untuk muhajirin. Kata Rasul, min haqqikum dzalik, ini adalah jawaban yang tepat dan aku tidak pungkiri. Maka itulah cintaku untuk Ansor. Maka itulah karena kau telah bantu kami, mengangkat kami, melindungi kami, menganggap kami keluarga, maka aku telah jatuh cinta kepada Ansor. Kalian tahu rahasianya kenapa orang Mekah saya kasih bagi dengan ghanimah yang begitu banyak? Ingat kalian nih, mereka sebentar lagi akan pulang ke Mekah dengan membawa ghanimah yang banyak, tapi kalian ke Madinah akan bersama Rasulullah, tidak membawa ghanimah. Pilih, mau ghanimah mau aku, seakan-akan gitu. Aku kasih kepada orang muhajirin, kepada orang Mekah. Kenapa? Karena mereka nggak dapat aku. Apakah engkau lebih berharga harta daripada aku? Seakan-akan gitu. Mereka akan pulang ke Mekah dengan membawa hartanya, dengan membawa ghanimahnya, tapi kalian pulang ke Madinah ma'akum Rasulullah, bersama kalian Rasulullah. Ridhakah kalian dengan melakukan ini? Semua para sahabat bertakbir dengan Allahu Akbar. Maafkan kami ya Rasulullah, maafkan kami, ridha dengan engkau. Sudah kami nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa, yang penting engkau bersamaku ya Rasulullah. Itulah cintanya Rasulullah kepada Ansor. Wahai Ansor, kata Rasulullah saat nangis para sahabat, minta maaf sama, wahai Ansor, seandainya aku disuruh memilih dua jalan, jalan kemana dan jalan ke Ansor, aku akan pilih yang Ansor. Jika engkau memilih kepadaku, ya Rasulullah, engkau tinggal di mana, Mekah atau Madinah, saya akan pilih Ansor. Subhanallah, Rasulullah bilang, aku akan pilih Ansor, aku akan pilih Ansor. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir wa barik li Ansor, ya Allah ampuni Ansor dan berikan keberkahan untuk kaum Ansor. Lalu wa barik, lihat kalimatnya, li abnai Ansor, dan berikanlah keberkahan dan maafmu ya Allah untuk keturunan-keturunan Ansor. Maka semuanya menangis dan berpelukan dengan Rasulullah, minta maaf atas perilaku yang ada. Kenapa? Karena Rasulullah membagikan kepada orang-orang Makkah. Karena alasannya apa tadi? Mereka tidak dapat bersama Rasulullah. Kenapa? Mereka akan pergi dengan membawa hartanya. Tapi orang Ansor bangga pulang dengan Rasulullah. Maka semua terbuka dan wajahnya sumringah, gembira. Begitu keluar dari meeting itu gitu, misalnya. Iya, dengan Rasulullah gitu. Begitu keluar, orang-orang muhajirin ngelihat, ih sumringah ini orang. Hei muhajirin, hei apa kabar? Hey, silakan kamu ambil, monggo ayo silakan. Kamu nggak apa-apa, ayo. Dalam hatinya, gua mau punya Rasul. Subhanallah, bangga punya Rasulullah. Coba kalau kita mau pilih Alphard apa Rasul? Rasulullah. Benar, padahal ada di depan tuh tinggal ngambil. Oh itu mau Rasul aja. Kadang-kadang
kita ini ya Abi Maki kan Alphard juga berhayal, tapi kalau benar nyata memikir juga saya, astagfirullahaladzim. Ya. Coba bunda sekarang apa, ibu kalau mau ngecek nih cinta saya ke Rasulullah kayak apa, tolong sandingkan siapa yang paling ibu cintai saat ini, lalu ibu sandingkan dengan Rasulullah, pilih siapa. Kalau ibu berani mengatakan saya pilih Rasulullah, nggak apa kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan kendaraan, nggak apa-apa, yang penting saya dapat cinta Rasulullah. Kalau ada yang begitu top tuh cintanya, tapi susah. Coba jawabannya bukan dari lisan, tapi keluar dari mana? Dari hati bunda. Keluarkan dari hati sekarang. Iya sekarang punten. Ini perkataan lebih dahsyat lagi. Guru kami mengatakan, renungkan oleh kalian, seandainya engkau kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan harta, kehilangan keluarga, tapi punten, ya dibandingkan semuanya ditukar dengan cinta Rasulullah kepadamu, Anda akan pilih apa? Dalam hati kita bayangkan wajah suami, wajah anak kehilangan semua. Besok suami mati, besok lagi anak pertama mati, besok lagi anak kedua mati, besok lagi rumah dijual karena apa, besok lagi habis semuanya. Semuanya habis. Jawabannya adalah kau dapatkan cinta Rasul. Coba dalam hati. Jangan dalam lisan. Kalau dalam lisan, dalam hati mengatakan berani saya untuk cinta Rasulullah itu. Tapi kalau berat kayaknya. Berat ini. Apalagi rumah baru direnov, kayaknya jangan sekarang. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa bunda. Nah kalau benar cinta sama Rasulullah itu demikian adanya. Bisa dipahami bunda ya. Berat kayaknya cinta ke Rasulnya itu gimana kita itu. Padahal kemarin waktu acara hari apa ya kemarin, Umi Maki menyampaikan bagaimana cinta Rasulullah kepada kita itu kan dahsyat dan luar biasanya. Subhanallah, indah dan sangat luar biasa sekali. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong camkan baik-baik. Maka Ansor gembira, Ansor bahagia. Bunda, habis dibagiin tuntas semuanya, ada sekelompok orang naik kuda. Kata Rasul, siapa itu? Siap-siap, mau berperang? Tidak ya Rasulullah, tidak ada alat perangnya. Apa? Hanya utusan dengan kuda. Dari mana? Datang. Kami ya Rasulullah dari Taif. Untuk apa? Kami mohon maaf, minta ghanimah dan tolong kembalikan istri kami dan anak-anak kami. Ayo. Telat nggak? Aduh baper kita semuanya. Kan dari kemarin. Kata Rasulullah bilang, Al-an kalian baru datang setelah 1 bulan istrimu ditaruh di sini, setelah 1 bulan anak-anakmu di sini. Waktu kami datang ke Taif pun kamu nggak turun. Sekarang tiba-tiba kalian datang kemari untuk meminta itu. Ya tolonglah bantu kami. Udah dibagiin. Subhanallah. Udah habis, sudah dibagikan. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah. Apa? Tolonglah, kembalikan lagi pada kami. Bagaimana kami bisa hidup? Harta udah diambil, istri dan anak udah diambil. Bagaimana caranya? Rasulullah kata gini, kalau harta nggak mungkin kayaknya. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengembalikan. Tapi kalau untuk masalah istri kalian dan anak-anak kalian, mudah-mudahan mereka bisa mengembalikannya kepada kalian. Pilih mana? Iya. Pilih dua-duanya ya Rasulullah. Iya, tidak bisa kalau untuk harta harus dibagikan. Karena kalian telat. Seandainya datang, ya sudahlah. Mana yang dapat kembali kepada kami itu yang kami ambil. Rasulullah langsung teriak, Ayuhan nas. Masya Allah. Ini kata-kata Rasulullah SAW yang luar biasa. Apa kata-kata Rasulullah? Sesungguhnya telah datang kepada kita utusan dari yang namanya Taif. Utusan daripada Hawazin. Untuk apa? Untuk meminta kepada kita ghanimah yang mereka tinggalkan pada waktu itu. Maka kami sampaikan, subhanallah, Rasulullah di depan para sahabat, seandainya di antara kalian yang ingin mengembalikan keluarga dari mereka, kembalikanlah. Bisa dipahami bunda? Tiba-tiba untuk memberikan tasjid semangat itu, tiba-tiba muhajirin bilang, ya Rasulullah, kami dari muhajirin, apa yang telah kami dapatkan, kami akan kembalikan semua ke sana. Masya Allah. Luar biasa nggak bunda? Luar biasa. Jadi pelopornya gitu. Pelopor, mengatakan misalnya gini, kayak gini. Ibu bapak, ini kita lagi bangun parkiran di sana. Misalnya, parkiran untuk masjid ini wakaf. Dan apabila di antara bunda pengen tahu berapa kurangnya, misalnya, kurangnya kira-kira 2 miliar lagi.
Siapa saja yang kira-kira ingin booking surga mulai saat ini, siapa? Tiba-tiba dia kata, saya 3 miliar, habislah buat ibu semuanya. Nggak ada yang lain. Iya. Atau mengatakan, saya berapa? Saya 500 juta. Itu ngasih semangat ke sama yang lain. Dia bilang, oh ini fastabiqul khairat itu. Oh 500 juta, tenang. Saya berapa? 50.000. Lumayan. Subhanallah. Saya berapa? Jadi memberikan apa tuh namanya? Semangat untuk berbuat baik. Nah ketika ditanya dengan mengatakan ucapan yang sangat luar biasa, apa kata-katanya? Ya Rasulullah, kami dari kaum muhajirin, apa yang telah kami terima, kami serahkan lagi. Kata Rasul, Masya Allah, banyak kaum muhajirin yang telah menerima apa semuanya dibalikin lagi, bunda. Kenapa? Padahal mereka bukan Islam kan, yang memintanya kan? Siapa ya? Mereka itu maksudnya yang meminta lagi itu kan masih kafir. Tapi dahsyatnya daripada rahmatan lil alamin itu begitu. Nggak hawak, bunda. Apa hawak itu ya? Kekerewet. Ya. Serakah. Dikekewek. Nah itu dia. Dipegang apa yang didapatkan. Apa yang kami terima kami serahkan lagi. Masya Allah. Tiba-tiba teriakan lagi. Dari beberapa kabilah. Ya. Dengan beberapa kabilah atau beberapa perorangan berteriak mengatakan, apa yang aku dapat kami serahkan, apa yang kami serahkan. Oh ya Ina, teriak saat itu, Masya Allah. Ya Rasulullah, apa yang telah kami terima itu milikku, bukan milik mereka. Astagfirullahaladzim. Apa yang telah kami dapatkan tetap milikku dan bukan milik mereka. Kata Rasulullah, harta nggak apa-apa. Ada berapa perempuan yang kau dapatkan wahai Ina? Ada sekian. Satu perempuan akan diganti dengan 10 ekor unta. Serahkan kepada pemiliknya. Nah, kalau gitu sepakat. Sepakat dia itu. Emang kejadian demikian, bunda. Harus tahu, nah kayak gitu juga ada zaman dulu berhadapan dengan siapa? Rasulullah. Apalagi cuma berhadapan dengan santri gitu ya. Allah, siapa dia, siapa dia. Ini saat itu demikian. Maka ditukar. Satu orang 10 unta keluarkan. 10 unta. Masya Allah, luar biasa. Maka apa yang terjadi, bunda? Untuk semua yang namanya perempuan dan anak-anak kembali kepada keluarganya. Yang tidak kembali sebagian hanya apa? Harta. Yang lain dibalikin. Masya Allah. Keindahan yang sangat luar biasa. Ada 2 kejadian. Lihat bunda. Saat lagi hal pembagian itu, tiba-tiba ada seorang wanita berteriak mengatakan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku karena sudah sepuh, usianya mungkin menjelang atau sudah sampai 70 tahunan. Iya. Lepaskan aku, mendekati 70. Lepaskan aku. Siapa kamu? Aku adalah saudaranya nabimu Muhammad itu, aku saudarinya. Datang, ya Rasulullah, ada perempuan yang mengaku katanya adalah saudaramu. Yang saya tahu, Aminah tidak punya anak perempuan. Dan Aminah punya satu, anaknya adalah engkau. Tapi ada yang mengaku, oh mungkin saudara susu. Panggil. Siapa? Begitu datang. Udah lama gak jumpa. Ternyata itu saudara susu angkatnya. Siapa namanya? Ada yang tahu namanya apa? Namanya adalah Syaimah binti Harithah. Syaimah datang dengan ucapan kata-kata yang sangat luar biasa. Ya Muhammad, aku adalah saudarimu. Siapa kamu? Aku Syaimah. Rasul tanya, apa yang membuktikan kalau engkau saudariku dan aku adalah saudaramu? 2 ya Rasulullah. 2 ya Muhammad. Apa? Kamu pernah gigit saya lagi kecil waktu saya gendong. Karena waktu addah ala katifi. Waktu aku gendong kamu, mudah-mudahan kamu ingat, lagi gendong, kamu ngegigit saya waktu itu. Dan sekarang masih ada, diliatin. Iya ingat, itu gigitan saya, kata Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua, di pundakmu ada tanda hitam dan itu adalah saya tahu. Kata Rasulullah mengatakan, Sodakti. Syaimah, kamu benar. Syaimah, kamu lihat, kata Rasulullah, tidak jadi tawanan. Kata Rasulullah, kata Rasul, Syaimah terbebas. Karena dia adalah satu kabilah yang mana aku dulu punten kecil di kabilah Bani Sa'diyah. Maka Syaimah aku bebaskan, tidak lagi jadi tawanan karena dia adalah
saudara susuku, dan kabilah Bani Sa'diyah adalah kabilah di mana masa aku kecil dulu. Maka semua sahabat yang punya budak dari Bani Sa'diyah dibebaskan. Kenapa? Malu. Karena Rasulullah bilang, kecilku di Bani Sa'diyah. Maka, oh ini adalah Bani Sa'diyah yang mana orang tuanya dulu mungkin pernah jumpa dengan Rasulullah. Dibebaskan. Masya Allah. Ada satu lagi, seorang laki-laki. Dia juga nggak mau tawanan. Dia bilang, aku punya perjanjian dengan Muhammad. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan. Siapa kamu? Ana atau saya adalah Suraqah ibnu Malik. Masih ingat nggak nama Suraqah ibnu Malik? Suraqah. Lalu kata Rasulullah mengatakan, ingat aja dulu bunda, nanti saya terangin. Iya. Biar enak, lanjut dulu. Nanti nggak ingat saya bingung lagi jawabannya. Iya. Suraqah itu bunda yang mengejar Rasulullah waktu mau hijrah. Ingat nggak itu? Jadi Rasulullah mau hijrah bersama Abu Bakar. Suraqah naik kuda, lalu dia di belakangnya siap-siap untuk menghantamkan tombak ke Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah cukup melihatnya, lalu Rasul bilang, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari orang ini. Maka jatuh orang itu. Jadi kudanya ambles yang depan, lalu jatuhlah. Maka saat itu Suraqah naik lagi, lari lagi, jatuh lagi, naik lagi, lari lagi, jatuh lagi. Akhirnya dia bilang, hebat Tuhannya Muhammad ini. Jago. Itu Tuhannya terbuat dari apa ya? Ini sebagai ikhtitamnya nih ya. Lalu apa yang dilakukan? Maka dia lari. Dan dia ketakutan, takut nanti Tuhannya Muhammad juga menurut dia, saya nggak bisa balik. Kenapa? Disesatkan sama Tuhannya Muhammad. Maka dia teriak-teriak. Apa yang dilakukan? Muhammad, al-aman. Muhammad jangan takut, tenang, aku nggak ngapa-ngapain. Padahal dia yang takut. Iya. Dia yang takut nggak bisa balik. Dia mikir 3 kali jatuh. Jangan-jangan nggak bisa balik nih. Ini gimana? Udah jauh lagi di belakang. Tapi Rasulullah jalan tuh. Muhammad, al-aman. Tenang, jangan takut. Aku nggak ngapain. Kata Rasulullah, Abu Bakar dia yang takut itu sebenarnya. Dia yang takut, subhanallah. Kadang-kadang gitu kan. Begitu gelap lampu ada suara-suara, ibunya ketahuan, "Pak takut." Jangan takut, mah tenang. Bapaknya juga takut. Nyuruh tenang, jangan takut dia sendiri. Jangan takut, mah cukup bapak yang takut. Nah kalau gitu mah pas gitu. Nah lihat bunda ayahanda. Maka Suraqah saat itu mengatakan, kenapa? Lihat, ini sedikit mengulang. Suraqah datang. Masya Allah. Lihat, kata Suraqah. Kata Rasulullah, siapa kamu? Aku Suraqah ibnu Malik. Dari mana kamu? Dari kabilah Ju'shum. Iya, Hub'um. Dia bilang mengatakan demikian. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin membunuhmu. Kenapa? Karena dapat hadiah 100 ekor unta. Kamu benci aku? Enggak. Terus kenapa mau bunuh? Itu hadiahnya gede. Terus kenapa kamu nggak membunuhku? Justru itu udah 3 kali mau coba jatuh lagi. Iya. Udah 3 kali jatuh lagi. Terus kenapa sekarang kamu? Gini. Aku salut deh sama kamu. Kenapa? Tuhanmu itu jago banget. Kamu punya Tuhan bisa lindungi kamu dari berbagai macam kesulitan. Saya pengen tahu, Tuhanmu dari apa? Kan nggak tahu kan? Jahiliyah saat itu. Kalau kamu punya berapa, minta 1 deh. Minta 1 buat yang melindungiku. Dari dulu kalau orang mau pergi bawa Tuhannya dari Mekah. Kan gitu, bawa Tuhan. Jadi tolonglah bekal Tuhanku untuk berjalan. Kata Rasulullah, gimana jawabannya? Maka punten, Rasulullah katakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Lalu kata Suraqah, Muhammad, aku sekarang jujur padamu. Kenapa? Aku bisa balik nggak? Bisa balik nggak gitu? Jangan-jangan Tuhanmu masih marah sama aku. Jadi jatuh lagi. Kalau jalan kaki lumayan jauh. Terus bagaimana? Kalau boleh nih, tolong jaminkan kepada Tuhanmu kalau aku akan sampai selamat ke sana. Iya. Lalu kata Rasulullah, baik. Aku akan mintakan kepada Allah agar Allah menyampaikan kamu ke tempat yang kau inginkan. Tapi aku juga minta padamu apa? Jangan bilang-bilang aku lagi di jalan menuju ke Madinah, tempat sini. Ada perjanjian nggak di situ? Maka kalau gitu, baik. Tapi itu Suraqah bilang, Muhammad, perjanjiannya tertulislah. Biar nanti kalau aku celaka, aku bisa bilang sama Tuhanmu, wah ini ada catatannya nih dari Muhammad nih, ada gitu. Semua bayangin aja, perjanjian itu dari dulu tercatat bunda. Apapun yang terjadi, mau kecil mau besar, tolong catat nih surah. Lalu dicatatlah oleh Abu Bakar di dalam beberapa kulit kecil
kulit ditulis al-mu'ahadatu baina Rasulillah wa Suraqah ibnu Malik. Iya, bahwa mengatakan perjanjian antara Rasulullah dan Suraqah ibnu Malik tentang masalah jaminan keamanan. Jaminan keamanan. Satu, Rasulullah menjamin atas izin Allah Suraqah akan berada dalam keamanan sampai tujuannya. Dua, Suraqah berjanji tidak akan pernah membocorkan pertemuan ini, apalagi menyampaikan posisi Muhammad dan Abu Bakar berada di posisi mana. Perjanjian langsung stempel, beres semuanya, tuntas, baru dikasih. Atau kalimatnya, ini Suraqah. Suraqah baca, aman saya ini, surat jalan nih, jadi nih. Surat jalan. Dibawa bunda surat itu, disimpan, begitu mau pulang, dipanggil lagi, kata Rasulullah. Suraqah, iya. Jadi mau balik nih? Iya. Nggak jadi bunuh saya? Enggak. Lihat kata Rasulullah. Bagaimana Suraqah? Kaifa anta ya Suraqah? Bagaimana engkau akan bunuh aku Suraqah? Sementara engkau nanti akan jadi pasukanku. Kata Rasulullah. Dan engkau nanti akan menjadi menjadi pasukanku. Dan saat Islam menaklukkan Raja Romawi. Dan engkau menggunakan gelang milik Raja Romawi. Suraqah bilang, ini ngawur nih, balik aja. Suraqah tapi sempat nanya, Nazirwan, ya Muhammad, Raja Nazirwan, Raja Romawi Nazirwan, ya Rasulullah, ya Muhammad, iya, itu gelang rajanya di tangan kamu nanti. Suraqah bilang, oh, dalam hati, enggak, biarin aja lah, yang penting saya bisa balik gitu. Bunda tahu bunda, begitu jadi tawanan, dia teriak-teriak, jumpakan aku dengan Muhammad, jumpakan aku dengan nabimu. Kenapa? Aku punya perjanjian keselamatan. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang mau jumpa mau jumpa dengan, iya, dia udah nggak bisa, pokoknya ingin ke siapa namanya nggak tahu, katanya dia ada perjanjian. Perjanjian apa? Keselamatan. Suruh datang. Begitu datang, ya Muhammad, ana Suraqah bin Malik. Muhammad masih ingat aku Suraqah bin Malik. Rasul ngelihat Suraqah yang ngejarnya waktu itu kan. Rasulullah katakan, ya Suraqah, yaumu birrin wa wafa, yaumu birrin wa wafa, yaumu birrin wa wafa. Hari ini aku akan menepati janjiku dan aku akan memberikan hadiah kepada orang yang menepati janji. Subhanallah. Janjiku bahwa Allah akan menyelamatkanmu. Sampai hari ini kau selamat kan? Tapi aku tidak mau menyelamatkan sampai hari ini saja. Tapi apa? Aku ingin membalas apa kebaikanmu, kejujuranmu, karena engkau tidak membocorkan posisiku waktu itu, maka hari ini kau bebas Suraqah. Tidak jadi tawanan dan tidak boleh ada yang menjadikan Suraqah budak karena punya catatan itu. Dia kata Suraqah, ini masih ada catatannya Rasulullah. Dipegang catatannya. Tulisan Abu Bakar masih ada. Rasulullah katakan, kamu bebas Suraqah. Kamu tidak ditawanan. Lalu Suraqah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Suraqah. Bunda tahu ya, setelah itu kan beres nih, nanti ada perang Qadisiyah. Perang di zaman Umar bin Khattab bunda. Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, di perang Qadisiyah melawan bangsa Romawi dan tumbang kalah bangsa Romawi itu. Semua kekayaan punten yang namanya Suraqah bin Malik tidak ikut dalam peperangan, tapi beliau apa? Beliau ini adalah pembagian yang beresin zakat, mal, harta gitu, bagian itu ya. Tiba-tiba datang banyak harta yang dibawa ghanimah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, oleh siapa? Oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu datang, apa yang terjadi? Semua dibuka, semua para sahabat di Madinah pada nunggu semua. Lihat apa hartanya, punya siapa? Kerajaan. Itu dibuka mahkotanya. Ininya kan Umar bin Khattab, masya Allah basironya kuat. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, mana Suraqah? Aina Suraqah? Suraqah kaget, kan belum waktunya pembagian. Untuk pembagian masyarakat udah dipanggil. Saya Amirul Mukminin, sini ya Suraqah. Ada apa? Maju sini. Ini apa Suraqah? Udah lupa dia. Gelang, pakai. Dipakai. Sudah? Coba naik ke atas panggung sana atau ke tempat tinggi. Naik ke tempat tinggi. Setelah tempat tinggi, semua para sahabat melihat Suraqah berada di tempat yang tinggi. Rasulullah katakan, punten Umar bin Khattab. Kata Umar, naik ke tempat yang tinggi. Setelah naik ke tempat yang tinggi, lalu Umar bin Khattab mengatakan, ayuhan nas, siapa di depan sana? Suraqah bin Malik. Dia kata, ya Suraqah, angkat tanganmu. Dia angkat tangannya. Ya Suraqah, apa di tanganmu? Gelang. Gelang siapa? Gelang Raja Romawi. Subhanallah. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Suraqah,
Mada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul hijrah. Hai Suraqah, kamu lupa apa yang dikatakan Rasulullah ketika waktu hijrah? Katakan apa yang katakan Rasulullah untukmu saat hijrah. Dari mana Umar tahu? Mulham. Subhanallah. Suraqah kaget dan berlinang air matanya. Sampai mengatakan, qala Rasulullah. Sampai nangis dia. Qala Rasulullah sambil pegang. Kaifa anta ya Suraqah? Wa biyadaika siwarai Kisra. Bagaimana engkau Suraqah akan memerangi aku sementara engkau akan jadi pasukanku dan akan menggunakan gelang miliknya Nazirwan. Sadaqah Rasulullah, sadaqah Rasulullah. Menangis Suraqah. Masya Allah. Dan semua para sahabat menangis. Jadi kemenangan untuk melawan bangsa Romawi sudah digambarkan Rasulullah saat hijrah. Selesai Suraqah membuka lagi. Ini Amirul Mukminin. Kenapa nggak dipakai? Rasulullah tidak bilang memiliki, cuma memakai doang. Engkau akan pakai. Belum tentu apa yang ibu pakai sekarang milik ibu. Belum tentu kan bunda? Ibu nanti pas acara resepsi pakai jas. Ibu mau pakai jas, pakai kebaya. Pakai kerudung ini gini pakai. Ibu saya nggak punya, nyewa bu. Pakai nggak itu? Punya ibu bukan? Punya ibu bukan? Bukan. Suraqah mengatakan, Rasulullah cuma bilang, bagaimana engkau akan menggunakan doang, pakai. Jadi bukan memiliki. Coba kalau Rasulullah, engkau akan memiliki. Nah itu benar pas. Rasulullah cuma bilang gitu. Taruh lagi. Subhanallah. Ini kapan? Ketika datangnya Suraqah dan bebas. Luar biasa. Selesai dari peperangan ini, Rasulullah langsung menuju kemana? Ke Punten, Madinah. Tapi sebelumnya bunda, sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, dikagetkan lagi. Sudah dibagi-bagi-bagikan, semua dibagikan, dibalikin kemana? Ke Bani Saqif kan? Ke Bani Saqifah. Dibagikan ke mana? Hawazin. Sudah dibagikan semuanya kan? Qataib sudah dibagikan semuanya. Harta sebagian bagian. Pokoknya keluarga yang namanya perempuan sama udah bagikan. Tiba-tiba datang seseorang. Naik kuda luar biasa. Ternyata pimpinannya daripada Hawazin. Siapa? Malik ibnu Auf. Masih ingat nggak tuh? Malik ibn Auf, tahu nggak? Siapa itu? Pemimpin, iya, pemimpin orang kafir yang saat itu luar biasa sedang diapakan? Sedang ditunggu-tunggu. Malik ibn Auf. Tiba-tiba pimpinannya dari mereka datang ke hadapan Rasulullah. Ada apa? Kata Rasulullah. Saya datang kemari kagum dengan perilakumu. Walaupun kami sudah kalah. Dan yang membawa anak-anak, perempuan semua kan siapa? Idenya siapa? Tapi dikembalikan lagi dia bilang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pimpinannya masuk Islam bunda. Setelah itu Rasulullah katakan, kalau kamu benar-benar sudah beriman, coba balik ke Taif dan serang Taif. Untuk membuktikan, bawa pasukan datang ke Taif. Padahal bukan untuk menyerang sebenarnya. Rasulullah menginginkan apa? Biar terlihat kalau Malik bin Auf sudah Islam. Buktinya orang Taif bilang, wih Malik bin Auf Islam? Pimpinan kita saja Islam. Maka apa? Berbondong-bondonglah Islam dari Taif itu. Doa Rasulullah tadi. Dahsyat kan? Tidak lama, luar biasa pimpinannya yang sangat terkenal. Nomor satunya, Urwah bin Mas'ud. Tahu kan? Yang sekarang lagi belajar di Yordan, belajar apa? Siasat perang, bagaimana cara buat itu? Pulang ke Taif, didengar semua berita, kejadian dari awal sampai akhir, sampai dikembalikan semua apa yang ada, datang ke Madinah. Untuk apa? 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Gitu cara Islam masuknya itu. Dan mulailah di situ ada yang namanya, setelah kejadian ini ada peristiwa yang namanya, coba apa namanya? Perang lagi. Perang apa coba? Ada yang tahu? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Iya, insya Allah yang akan datang kita bahas tentang perang Tabuk. Perang Tabuk ini bunda, perang yang dalam keadaan kesulitan. Lagi musim pacaklik ada perang, belum panen sudah perang. Maka para sahabat dalam kesulitan melawan bangsa Romawi yang lebih dahsyat pasukannya. Dan Rasulullah bergerak menuju kemana? Ke Tabuk untuk berperang di sini. Pokoknya untuk perang Tabuk, insya Allah kita akan bahas yang akan datang. Iya. Mohon doanya untuk Bapak Muhammad Hasan Zahri, orang tua dari Ibu Susan, jamaah Rumil, sahabat kita semuanya. Beliau sakit, sedang dirawat di rumah sakit setelah dioperasi. Iya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan Allah juga berikan kesehatan kepada kita lahir batin. Semoga yang hadir di majelis ini diberikan kenikmatan dalam mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit
Semoga Allah berikan kesehatan. Allahumma shfina wa shfihim anta syafi. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Juga bagi anak-anak kita, cucu kita yang sedang apa sekarang? Ujian, semoga Allah berikan kemudahan, sukses dalam ujiannya, berhasil dengan apa yang dimaksudnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mudah-mudahan semua berkah. Silahkan, kami tetap menyampaikan pendaftaran untuk SMP IT, iya, di pesantren Qasrul Quran sudah mulai daftar, iya, sudah mulai dibuka pendaftarannya. Tapi khusus laki-laki, sekali lagi, kemarin beberapa hari yang lalu ada daftar tapi perempuan ya tidak bisa karena semuanya khusus apa? Laki-laki di Qasrul Quran di samping rumah kami. Ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.